SIMA UI tahun 2018 tentang laju reaksi. Percobaan penentuan laju untuk dua reaksi memberikan data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kalinya, laju reaksi 1 bertambah 4 kali laju awal. Pada reaksi 2, jika konsentrasi R diturunkan setengahnya, laju reaksi tidak berubah. Kedua reaksi memiliki nilai tetapan laju dan konsentrasi awal reaksi yang sama. Pernyataan yang tepat jika konsentrasi A sama dengan 3R adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tahu bahwasanya dalam soal itu menunjukkan bahwasanya ada dua kondisi ya. Yang pertama itu adalah kondisi awal. Nah, kondisi awal itu pada reaksi pertama kita bisa tuliskan untuk persamaan lajunya itu V-nya sama dengan konsentrasi A dikali dengan K ya. Kemudian ordernya kita misalkan X. Karena di sini kondisi awal saya simbolkan adalah 0 ya, V0 dan konsentrasi A0. Ingat bahwasanya untuk laju reaksi itu yang berpengaruh adalah reaktan ya. Di sini A sama R ya. Dalam reaksi pertama A, kemudian dalam reaksi kedua itu R. Kemudian untuk yang kedua yaitu V0 sama dengan K dikali dengan konsentrasi R 0 dipangkatkan dengan ordernya kita misalkan Y. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua adalah kondisi akhir. Kondisi akhir di sini dimaksudkan bahwasanya laju reaksinya itu diubah ya, dan konsentrasinya juga dirubah. Nah, maka untuk kondisi akhir ini kita bisa tuliskan persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan X. Nah, untuk kondisi akhir ini saya tidak memberikan simbol apapun. Ini dimaksudkan bahwasanya kondisi ini adalah kondisi akhir gitu ya. Kemudian kita lihat pernyataannya di sini. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kalinya, berarti konsentrasi A pada kondisi akhir ini itu sama dengan 2 kali konsentrasi awalnya ya. Kemudian untuk laju reaksinya itu bertambah 4 kali laju awalnya, berarti V-nya itu sama dengan 4 kali V0 gitu ya. Atau laju reaksi kondisi akhir itu sama dengan 4 kali laju reaksi pada kondisi awalnya. Sehingga pada dua pernyataan ini kita bisa masukkan pada persamaan laju reaksinya yang pertama ini. Berarti V-nya kita ganti 4V0 sama dengan K, kemudian konsentrasi A-nya ini kita rubah jadi 2 konsentrasi A0, kemudian ini jangan lupa dipangkatkan X gitu ya. Nah, ini untuk kondisi akhirnya dalam reaksi pertama ya. Kemudian untuk reaksi kedua, kalau kita bisa tuliskan di sini V-nya itu sama dengan K dikali dengan konsentrasi R ya, dipangkatkan dengan Y tadi ya. Nah, sama ya, jadi tidak perlu kita tulis simbolnya. Ini dimaksudkan pada kondisi akhir gitu ya. Kalau kita baca untuk konsentrasi pada reaksi kedua ini, yaitu konsentrasi R, diturunkan setengahnya. Berarti konsentrasi R kondisi akhir itu sama dengan setengah dari konsentrasi R0. Nah, selanjutnya untuk laju reaksinya itu tidak berubah. Jadi V sama dengan V0 ya. Sehingga kalau kita masukkan dari pernyataan 2 ini ke laju reaksinya, maka V0 sama dengan K dikali dengan konsentrasi R-nya tadi setengah R0 dipangkatkan dengan Y ya. Selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah pernyataan yang tepat jika konsentrasi A sama dengan 3R. Maka hubungan laju reaksi pertama dengan laju reaksi kedua itu bagaimana gitu ya. Untuk menentukan hubungannya kita harus menentukan X dan Y-nya ini. Nah, untuk menentukan X dan Y-nya kita bisa membandingkan antara kondisi awal dibanding dengan kondisi akhir. Nah, untuk reaksi pertama kita bisa tuliskan ya, kondisi awalnya kan ini ya, V0 sama dengan K dikali dengan konsentrasi A0 pangkatkan X, kemudian dibagi dengan kondisi akhirnya ini ya, 4V0 ini ya, 4V0 dibagi dengan K 2 kali konsentrasi A0 dipangkatkan dengan X.
V0 bisa coret, K-nya juga. Kemudian konsentrasi A0 ya, karena pangkatnya ini sama, kita bisa tuliskan jadinya konsentrasi A0 dibagi dengan 2 konsentrasi A0 dipangkatkan dengan X, karena sama ya. Ini 1/4 gitu ya. Nah, ini bisa dicoret, maka 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Maka X-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, selanjutnya kita menentukan untuk Y-nya ya dari reaksi kedua. Kondisi awalnya itu V0 sama dengan K kali konsentrasi R0 pangkat Y. Kemudian untuk reaksi kedua ini ya, jadi dibagi V0 dibagi dengan K dikali dengan setengah konsentrasi R0 dipangkatkan dengan Y ya, dimana K-nya kita bisa coret, V0-nya bisa coret, 1 sama dengan R-nya ini bisa coret ya, jadinya nanti 1/1/2. 1/1 artinya 2 ya, maka 2 pangkat Y. Nah, 2 pangkat Y sama dengan 1, berarti kan 1 kalau kita rubah 2 dipangkatkan berapa, ada nilainya 1, yaitu 2 pangkat 0 ya, sama dengan 2 pangkat Y, maka Y-nya sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan untuk persamaan laju reaksi yang pertama. Di sini adalah V sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat X. X-nya sudah ada ya, kita tulis saja langsung pangkat 2. Kemudian yang kedua itu adalah V sama dengan K dikali dengan konsentrasi R dipangkatkan dengan 0 ya. Berarti kan V-nya itu sama dengan K ya, dalam reaksi kedua gitu ya. Nah, seperti ini ya. Agar tidak bingung, kita tentukan bahwasanya reaksi pertama ini kita tulis V1 ya. Kemudian untuk reaksi kedua ini adalah V2. Nah, di sini diketahui bahwasanya konsentrasi A itu sama dengan 3 dikali konsentrasi R ya. Kalau kita misalkan R sama dengan 1, maka konsentrasi A itu sama dengan 3 kali 1, yaitu 3 ya. Nah, kita masukkan aja konsentrasi A-nya dan konsentrasi R-nya. Konsentrasi A kalau kita masukkan ke sini berarti V1-nya sama dengan K dikali dengan 3 kuadrat ya. Terus kalau yang kedua karena R-nya ini pangkat 0 sama dengan 1, kalau kita masukkan saja konsentrasinya tetap ya, maka V sama dengan K tetap gitu ya. Sehingga karena V1 itu sama dengan 9K ya, ini 3 kuadrat ini ya. Terus kemudian V2-nya sama dengan K. Kalau kita masukkan jadinya V1 sama dengan 9 kali V2 ya. Oleh sebab itu V1-nya itu 9 kali lebih cepat dari V2. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.